Tahun 2025 masih mau patenin logo dan patenin nama brand kamu? Waduh, siap-siap aja ditolak DJKI. Oke, jadi gini. Masih banyak pelaku usaha yang masih salah kaprah soal istilah haki dengan menyebut patenin brand. Padahal itu jelas beda ya, bos. Nah, daripada usahamu berakhir ditolak DJKI, yuk cari tahu dulu apa sih bedanya jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Sebelum masuk ke videonya lebih jauh, kamu juga bisa baca versi artikelnya di tu.mebiso.com/wiki. Oke, jadi faktanya di Indonesia punya 7 jenis perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi bukan cuma paten aja ya. Nah, 7 jenis perlindungan HKI melindungi karya, ide, atau hasil bisnis kamu, mulai dari nama brand, resep, sampai teknologi. Dan tiap jenis punya aturan dan perlindungan hukum yang beda. Kalau salah pilih, bukan cuma ditolak, tapi bisa rugi waktu, tenaga, dan biaya. Pertama, merek. Bisa dibilang, merek adalah jenis haki yang paling sering digunakan di dunia bisnis. Dan yang dilindungi oleh merek bisa berupa nama usaha, logo, suara, angka, atau gabungan dari elemen-elemen itu. Tujuan pelindungan merek itu supaya nama dan identitas bisnis kamu gak mudah ditiru orang lain. Tapi ingat, untuk dapat perlindungan hukumnya, merek harus didaftarkan secara resmi ke DJKI. Kalau sobat bisnis di sini udah punya nama atau logo usaha, pastiin buat segera daftar ya, biar gak keduluan pihak lain. Nah, cara daftar merek pun beragam. Kamu bisa cek video ini untuk dapetin tips daftar merek yang tepat untuk bisnismu. Jadi, jangan salah sebut ya sobat bisnis, bukan dipatenkan, tapi didaftarkan sebagai merek. Kedua, copyright atau hak cipta. Hak cipta ini untuk melindungi karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Misalnya lagu, buku, desain grafis, video, atau film. Enaknya, hak cipta itu muncul secara otomatis setelah karya itu dipublikasi. Jadi, saatnya kamu rilis udah pasti terlindungi. Tapi, kalau mau lebih kuat secara hukum, bisa juga dicatatkan secara resmi di DJKI. Apalagi kalau karya ini tujuannya kamu komersialkan biar ekonominya terlindungi. Ketiga, hak paten. Perlindungan hak paten ini diberikan untuk penemuan teknologi. Contohnya, alat baru, mesin, atau formula yang sebelumnya belum pernah ada. Cara mendapatkan hak paten ini punya syarat kalau penemuan ini harus baru, bisa dipakai secara nyata, dan punya manfaat. Jadi, paten itu bukan buat nama atau logo ya sobat bisnis. Keempat, rahasia dagang. Kalau kekayaan intelektual yang satu ini cukup banyak dipakai untuk bisnis-bisnis yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Contohnya, untuk melindungi resep rahasia, formula minuman, atau cara pengolahan khusus yang tidak diketahui publik. Selama informasi itu dirahasiakan dan punya nilai ekonomi, maka bisa dilindungi sebagai rahasia dagang. Tapi perlu diingat ya sobat bisnis, perlindungan rahasia dagang harus didukung dengan upaya menjaga kerahasiaannya. Misalnya, lewat perjanjian tertulis dengan karyawan, supplier, atau mitra kerja. Kelima, desain industri. Nah, kalau kamu punya produk yang bentuk tampilannya unik dan menarik, itu bisa dilindungi lewat desain industri. Desain industri melindungi tampilan luar suatu produk. Desain 2 dimensi seperti pola atau gambar, atau 3 dimensi seperti bentuk fisik produk. Perlindungan ini penting, karena tampilan produk sering jadi pembeda utama dari pesaing. Contohnya, desain botol minuman, bentuk kemasan, atau bahkan desain ponsel seperti iPhone yang punya ciri khas tersendiri dibanding merek lain. Tapi ingat, desain yang didaftarkan harus punya nilai estetis dan tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, atau norma masyarakat. Keenam, desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST. Jenis haki yang satu ini mungkin terdengar teknis, tapi sangat penting untuk bisnis di bidang elektronik atau teknologi. Haki ini melindungi originalitas dari desain, tata letak komponen dalam chip atau sirkuit elektronik. Sama kayak haki yang lain, tujuannya supaya desain rumit dan mahal yang sudah dikembangkan gak gampang ditiru oleh pihak lain. Jadi, walaupun jarang dipakai UMKM, perlindungan ini krusial untuk industri teknologi. Dan terakhir, indikasi geografis. Jenis haki yang satu ini punya karakter mirip dengan merek, karena sama-sama melekat pada nama produk. Tapi bedanya, indikasi geografis menunjukkan asal daerah suatu produk dan menggambarkan kualitas, karakteristik, atau reputasi produk yang dipengaruhi oleh faktor geografis, seperti tanah, iklim, atau budaya setempat. Contohnya, kopi Arabica Gayo dari Aceh, atau tembakau hitam Sumedang dari Jawa Barat. Jadi, merek bisa didaftarkan oleh individu atau perusahaan, sedangkan indikasi geografis hanya bisa diajukan oleh lembaga perwakilan masyarakat seperti koperasi, asosiasi petani, atau pemerintah daerah. Perlindungan ini penting untuk menjaga nama baik dan nilai ekonomi produk khas daerah, supaya nggak disalahgunakan oleh pihak luar. Nah, sekarang udah tahu kan, kalau setiap karya, ide, atau inovasi punya jenis perlindungan HKI yang berbeda-beda.
Jadi jangan sampai salah langkah atau salah daftar haki ya sobat bisnis. Salah pilih jenis haki bukan cuma bikin ditolak, tapi juga bisa rugi waktu, biaya, dan peluang usaha. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kamu dalam melindungi kekayaan intelektual milikmu. Pastikan untuk like, share, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan tips bermanfaat lainnya. Dan jika ada pertanyaan, tinggal komen di bawah ya. Untuk video lebih lanjut, coba cek artikel lengkap di description box. Sampai jumpa di video berikutnya.